Kita akan lanjutkan dengan membahas suatu rangkaian yang terhubung dengan suatu sumber tegangan bolak-balik. Jadi sumber tegangan bolak-balik ini besarnya berubah-ubah terhadap waktu. Misalnya merupakan fungsi sinusoida dengan frekuensi tertentu. Ini misalnya seperti power supply yang ada di rumah kita. Yang pertama akan kita tinjau adalah suatu rangkaian resistif sederhana, di mana dalam rangkaian itu hanya terdapat suatu resistor. Sehingga kita bisa dapatkan beda potensial pada kaki-kaki resistor itu sebagai VR. Maka besarnya VR ini tentu saja merupakan fungsi sinusoida juga, yang kita bisa tuliskan sebagai VR max sinus omega T. Kemudian karena VR ini adalah arus dikalikan dengan R, maka VR max ini besarnya adalah I max atau arus maksimum dikalikan dengan R, yakni besarnya hambatan. Sehingga arus dan tegangan pada kaki resistor itu memiliki fase yang sama. Sehingga jika kita gambarkan fungsinya, fungsi sinusoida keduanya itu memiliki fase yang sama. Jika ini adalah arus, fungsi arus, dan ini adalah arus maksimumnya, kemudian terdapat fase omega T, maka VR itu juga memiliki fase yang sama, yakni omega T. Sekarang kita akan meninjau rangkaian kapasitif sederhana, di mana pada rangkaian kita tadi itu terdapat suatu kapasitor dengan kapasitansi C, dan beda potensial pada kedua ujungnya itu VC. Maka jika VC itu adalah muatan dibagi dengan kapasitansi, di mana muatan Q ini adalah integral dari I dt, maka kita akan dapatkan bahwa VC itu adalah minus I max dibagi dengan omega C cosinus omega T. Dan karena minus cosinus omega T ini adalah sinus omega T dikurangi dengan 90 derajat, maka kita akan lihat bahwa terdapat suatu beda fasa yang besarnya itu adalah minus 90 derajat dari arus. Sehingga kita katakan bahwa tegangan VC itu tertinggal fase sebesar 90 derajat dari arus. Kemudian bisa kita lihat juga di sini bahwa karena tegangan itu adalah arus dikalikan dengan suatu hambatan, maka jika VC maksimum itu adalah I maksimum dibagi dengan omega C, kita bisa definisikan suatu hambat kapasitif KIC yang besarnya itu adalah 1/, omega C. Ini satuannya juga ohm, karena ini merupakan suatu hambat. Nah, jika kita plot fungsi dari arus dan tegangan pada kaki kapasitor, kita lihat bahwa tegangan pada kaki kapasitor itu tertinggal fasanya dari arus sebesar 90 derajat. Sehingga jika kita lihat pada diagram fasor, jika ini adalah arus dengan fase omega T, maka tegangan pada kaki kapasitor itu akan tertinggal sebesar 90 derajat dari arus. Sekarang jika kita punya suatu rangkaian induktif sederhana, di mana pada rangkaian kita tadi terdapat suatu induktor dengan induktansi L dan beda potensial pada ujung-ujungnya VL, maka kita bisa analisa dengan cara yang serupa bahwa VL itu adalah L dikalikan dengan DI per DT. Sehingga kita akan dapatkan besarnya adalah I maksimum dikalikan dengan omega L cosinus omega T. Dan cosinus omega T ini adalah sinus omega T ditambah dengan 90 derajat. Sehingga kita lihat bahwa terdapat suatu beda fasa plus 90 derajat dari arus. Sehingga kita katakan bahwa tegangan pada ujung induktor ini mendahului fase arus sebesar 90 derajat. Dan kita bisa definisikan hambat induktif karena VL max ini adalah I maksimum dikalikan dengan omega L, maka kita bisa katakan hambat induktif KL ini adalah besarnya omega L, yang satuannya itu adalah ohm. Maka jika kita lakukan plot antara arus dan tegangan pada ujung induktor, kita bisa lihat bahwa tegangan pada ujung induktor atau VL ini mendahului fase arus sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Atau dengan menggunakan diagram fasor, jika ini adalah fase arus kita, yakni omega T, maka fase dari VL itu adalah omega T ditambah dengan 90 derajat. Atau VL ini mendahului 90 derajat dari arus.